وسلم. الحمد لله رب العالمين. شكرا بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, saya ingatkan lagi kemarin saya launching atau ngajak abang kakak untuk ikut support mendorong PPKM, Perkumpulan Pengusaha Kuliner Muslim. Ketika pengusaha-pengusaha ini abang kakak memulai bisnisnya dengan benar, halal, maka kecenderungan hatinya itu akan miring ke kanan. Lalu dia mudah diajak untuk beramal soleh. Bukan hanya ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf ya, itu kan mungkin bagi sebagian orang masih tanda kutip ya pelit itu, karena memang ada ayat Qur'annya, khuliqal insanu halu'a, manusia itu diciptakan pelit, kedekut, bakhil. Jadi kalau pengusaha itu mulai bisnisnya dengan benar dari awal, maka nanti beloknya tuh belok kanan. Bang, sholat ke masjid yuk bang. Ayo bang, kita bikin event kebaikan bang. Boleh. Mudah sekali ngajaknya kepada amal soleh. Kenapa? Karena sumber duit dia halal. Maka saya bilang kemarin sama kawan-kawan, Iqra kitabak, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Kau tak bisa baca orang lain. Iqra tuh perintahnya adalah qira'a, itu berarti baca. Baca bukan cuma berkah selalu, itu tilawah namanya. Iqra kitabak, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Itu tilawah. Tapi ketika Iqra kitabak, ayo abang kakak kita baca dalam diri kita, mana yang dosa nih. Kan banyak ya, kalau misalnya saya diajarkan sama guru-guru saya itu, misal gini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tanda kutip ya, kemanalah mengarahkan astagfirullahaladzim itu? Minta ampunnya minta ampun kemana gitu? Apa yang kita minta ampuni? Maka ada istilah kalau di waktu umroh bahagia, Bunda Ade masih ingat apa saya bilang? Mentauhidkan panca indera. Oke, putaran pertama adalah mata. Coba ingat-ingat apa yang sudah mata kita ini lakukan. Positif, negatif. Positif, minta sama Allah, ya Allah semoga mata saya bisa melihat Al-Quran,
Semoga mata saya ini bisa melihat kebenaran. Semoga mata saya ini bisa lihat yang hak. Semoga mata saya bisa lihat sesuatu yang membuat saya semakin dekat ingat kepada Allah. Ya kan? Jadi semoga mata saya ini dimudahkan untuk bisa bangun di waktu malam, tidak kesiangan subuh. Semoga mata saya ini terjaga tidak melihat-lihat yang bukan haknya. Itu mata dari segi positif. Tapi sekali kita bilang astagfirullahalazim, mata saya pernah lihat sesuatu yang tidak benar ya Allah. Mata saya lebih mudah melihat aib orang lain daripada aib diri sendiri. Mata saya ini susah ya Allah, kadang-kadang diajak bangun malam, diajak bangun subuh. Ini kadang-kadang masih suka kalah gitu. Nah itu istighfar itu teman-teman. Kalau ditembakkan ke diri sendiri, itu habis dah tuh. Energi kita tuh udah 7 ya kali 10. Misal gini, satu mata, satu organ tubuh 10 ya. 10 mata, 10 telinga, 10 hidung mulut, udah 30. 10 tangan, berapa dah? 40. 10 kaki, 50. Seluruh tubuh tuh di dalam, ada kan ada jantung, ada usus, ada perut. Ini mungkin pernah makan sesuatu yang haram. Kemarin orang ada yang klaim tuh kan, dia bilang ini wine halal. Dites katanya tidak ada alkoholnya. Ternyata pas dibawa ke lab 8% alkoholnya. Meramput kan. Dan alhamdulillah sudah dicabut izinnya. Ini kan meramput nih. Alhamdulillah. Memang kita harus suara speak up, ngomong menentang kebatilan begini. Kalau mau haram-haram ya itu, tidak usah bawa halal. Tidak usah campurkan yang haram dengan yang halal. Ini orang mencari penyakit, cari sensasi supaya terkenal. Benda-benda ini sudah ini. Dan baru 6. Seluruh tubuh 6. Apa yang ketujuh? Hati. Hati prasangka, hati hasad, hati ngerasa diri lebih baik, hati mungkin pernah memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kita ini kan. Nah ini abang kakak yang dirahmati Allah, nembakkannya sudah cukup ke diri kita, sudah 70 kali. Maka baginda Rasulullah 7 kali istighfar. Putaran tawaf itu kan 7. Nah buat abang kakak yang berputar 7 kali, istilahnya yang hari ini tawaf, itu kalau mentauhidkan panca indera saja sudah. Nah baginda Rasulullah dikatakan sampai 100. Ini tiap hari kita mentauhidkan panca indera ini, masya Allah tabarakallah. Kasihlah bonus. Misalnya bonusnya itu 30 istighfar tuh, ya Allah, semua dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada saya ya Allah, apapun itu bentuknya tolong saya diampunkan ya Allah. Kan banyak juga kan kita nih kalau mau jujur, hal-hal yang sebenarnya itu berdosa di hadapan Allah, tapi bagi kita itu enggak gitu loh. Bengak-bengak ubi juga kita nih kan. Maka iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Coba hari ini jadikan hari untuk menghitung diri. Kakak-kakak mungkin tak sengaja atau mungkin bisa jadi tidak berniat untuk itu, misal pakai parfum, trek. Niatnya tuh supaya tidak bau, tapi ternyata parfum tuh keciuman sama laki-laki lain dan itu ternyata dosa gitu. Nah itu perlu diistighfari. Berdandan niatnya pengen supaya cantik, nganuk suami, ternyata yang berdandannya justru malah berlebih-lebihan, tabarrujal jahiliyah. Wah itu kan ngeri jadinya, jadi dosa lagi. Jadi iqra kitabak itu paling enak menetralisirnya dengan istighfar. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Jadi kemarin dimulai dari sumber makan, perut. Karena nanti dari sini abang kakak ini nanti menjadi darah daging. Kalau benar maka energinya jadi belok kanan. Ashabul yamin. Saya ngobrol sama beberapa kawan, beberapa orang. Ada tak dulu terfikir mau zakat? Kata mereka tidak ada. Ada tak terfikir mau infak? Kata mereka jangankan infak, zakat yang wajib tidak ada. Berapa dulu income? Sekian puluh juta per bulan. Oh oke. Ketemu tak kira-kira sekarang jawabannya kenapa orang punya duit banyak lalu tak bisa infak? Apa masalahnya?
sumber rezeki. Maka ini mulai ketemu jawabannya. Kenapa kemarin saya dorong ada PPKM, Perkumpulan Pengusaha Kuliner Muslim? Mana ini? Bisa tidak tebak kira-kira? Kenapa kita harus memperbanyak pengusaha-pengusaha yang benar sejak awal? Ayo. Supaya bisa memproduksi kemaslahatan, kebaikan yang juga lebih besar. Kan tidak penting nama. Terserah dia lah mau bikin masjid atas nama dia. Tidak harus nama Munzalan. Yang penting kau bikin masjid daripada kau bikin diskotik. Nyambung kira-kira. Kalau pengusaha-pengusaha ini sukses, pengusaha-pengusaha ini makin besar. Bang Abu makin sukses, bisanya 100 cabang misal gitu kan. Kan bukan cuma di Pontianak nasi goreng Abu, nasi goreng Indonesia misal gitu. Karena warnanya merah putih. Dari Pontianak menyapa Indonesia, dibuka sistemnya sampai seluruh dunia, seluruh Indonesia. Duitnya kan tidak mungkin Bang Abu. Berapa piring lah Bang Abu makan? Kadang malah tak makan. Tapi ketika keuntungannya bisa dipakai untuk menyelamatkan anak-anak di kampung-kampung sana daripada di Noreh Getah, kau kerja sama Bang Abu, ya kan? Ngangkat derajat mereka di kampung. Dah kita di kampung sini belajar nyuci piring, belajar goreng ini. Besar bisnisnya, besar kemaslahatannya. Nanti dapat pun untung, uangnya dibawa balik lagi ke kampung halamannya. Itu kan kemaslahatan yang akan terjadi ketika saudagar-saudagar itu belok kanan. Tapi kalau kita penggerak-penggerak dakwah tidak memfasilitasi, tidak mengedukasi, tidak mengajak, tidak mendampingi dan tidak membersamai saudagar-saudagar ini dalam kebaikan dari awal, maka pengusaha-pengusaha ini akan hancur lebur. Dapat duit foya-foya, dapat duit main perempuan. Kalau sumbernya halal, tidak mungkin dia belok kiri. Bisa dipahami tidak kira-kira ini? Pelan-pelan Pak sopir. Kalau dia mulai bisnisnya dengan benar, sumbernya benar, halal, tidak pakai riba. Lalu dia bisnisnya dengan akad yang hak, akad yang benar. Kira-kira kalau dapat profit, uangnya tuh bikin dia tenang, bikin dia nyaman. Kira-kira apalah yang dipakainya? Ayo. Tanpa kita suruh pun dia pasti bilang, "Bang, sini Baitul Mal, ambil zakat aku." Betul tak? Maka kita harus mendorong pengusaha-pengusaha ini untuk memulai bisnisnya dengan benar sejak awal. Catat baik-baik. Kalau antum ketemu teman-teman yang mulai bisnis, bilang sama dia, mumpung abang baru mulailah dengan benar sejak awal. Itulah fungsi saya di SMK ini. Itulah fungsi saya ngawal abang-abang kakak-kakak ini. Nggak usah nanti Baitul Mal teriak-teriak. Baitul Mal sibuk nanti dipanggil sama mereka. Bang sini bang, bayar zakat. Bang sini bang, infak. Kakak-kakak abang-abang yang sudah bayar zakat, yang sudah bayar infak, apa rasanya? Ayo jawab. Nyaman? Rugi tak bisnisnya? Ada tak kemudahan-kemudahan? Hah? Sangat tak? Iya kan? Bahagia tak hidup antum sekarang? Lebih berkualitas tak? Ayo, siapa yang sudah bayar zakat? Jawab pertanyaan saya. Ada tak perubahan kebaikan di dalam hidup antum yang sekarang? Hah? Lebih enak? Lebih tenang? Lebih bahagia? Mana yang lebih berkualitas? Sekarang atau dulu-dulu? Dulu salto-salto tak ada kak cuman. Ada kemudahan? Ada pertolongan-pertolongan? Hambatan tuh ada, tantangan ada, tapi ya lewat gitu aja, betul gak? Sekarang pertanyaannya, untung gak antum ini tanda kutip ya, bertransaksi sama Allah tuh untung gak? Dan kalau mau ditanya, apalah untungnya Allah tuh ngambil zakat kita yang tak seberapa itu? Bertambah jadi Tuhan ya? Kau masing, kau rugi. Aku maha kaya kata Allah, Al-Ghaniyul Mughni, kaya dan mengayakan. Dan kalau mau jujur abang kakak, yang kita keluarkan itu sedikit, seuprit demi Allah sedikit. Seuprit, alay susu kuku tak sampai, betul tak? Itu pun masih dihitung-hitung lagi kan? Masih nego-nego lagi kan? Baitul Mal itu masih baik anaknya. Gelang emas masih. Sekarang jawab pertanyaan saya. Antum pernah lihat? Saya cuma nanya lihat ya, nggak usah curhat ya. Orang yang memulai bisnisnya dengan modal yang tidak benar, sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang Allah, terus sekarang hancur. Nengok dah.
Tanya sama dia, keluar enggak zakatnya? Keluar enggak infaknya? Enggak mungkin. Dia lebih suka beli jam tangan, modif motor, modif mobil, rehab rumah. Itulah kira-kira pengeluaran-pengeluaran yang dia, mohon maaf ya, enggak perlu jadi orang Islam untuk melakukan itu. Beli jam tangan perlu Islam enggak? Rehab rumah perlu Islam enggak? Modif motor, modif mobil perlu Islam enggak? Jalan-jalan ke tempat-tempat yang enggak datangkan manfaat, katanya healing, cari duit sampai stres. Udah dapat duit dipakai untuk hilangkan stres. Ini orang benar-benar stres. Belum lagi kalau setorannya enggak cukup. Datang pergi ke lembaga keuangan tuh, bawa kantong plastik, mukanya lesu gitu. Itu bukan setoran duit dia. Jadi kayak kena kerjakan, betul enggak? Saya nengok tuh orang pakai kantong plastik, datang lemah gitu. Ngapalah? Ayo ngapa? Udah enggak bisa dia nikmati. Maka wajar abang-abang, kakak-kakak kalau mereka enggak mau zakat, enggak mau ke masjid, enggak mau diajak berbuat baik, diundang ke pengajian susah. Ayo sekarang jujur ya, Iqra kitabak ya, ngerasa dak? Ngapalah suruh tutup aurat kok enggak mau? Ya kan? Susah enggak nasihatinnya? Bang, ikut yuk, ada pengajian bagus nih gitu. Kau ya dulu katanya. Tapi kalau ditanya, Bang, abang nih mau masuk surga enggak sih? Jawabannya mau, dia bilang. Kakak nih mau enggak sih hidup tenang? Mau jawabannya. Kok enggak bergerak? Akhirnya saya ngerenung tadi malam, buka-buka video, nonton, cari-cari insight. Oh, ketemu jawabannya. Maka kita yang mungkin tahu ilmunya ini harus mendorong dia, menggerakkan dia supaya banyak saudagar-saudagar muslim ini memulai bisnisnya dengan benar sejak awal. Ya Allah Rabbi. Oke, Iqra kitabak, qara'a yaqra'u. Coba buka Al-Isra. Ayat 64. Ini udah pernah saya bahas, tapi untuk menguatkan saja. Tapi bagi sebagian orang ini ayat baru turun. Kalau di anaknya belum ada stabilo, berarti baru turun ayatnya. 1764. Oh, saya ngalamin Ustadz. Iya, saya cuma nanya aja, enggak buka video enggak buka curhat ya. Tapi kalau abang kakak ngerasakan, ya mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita untuk menebus dosa masa lalu. Abang kakak jangan berhenti. Bisnis itu dua, satu harus disukai dan kuasai. Abang cari bisnis yang abang suka dan abang kuasai. Itu dia SK pokoknya rumusnya. Suka dan kuasai. Saya ini suka ketemu orang Ustaz. Udah marketing. Saya ini tak kuasa ketemu orang Ustaz, tapi saya suka misalnya masak. Ya udah main di produksi. Cari kawan yang jago ngomong sama jago makan. Suruh dia jadi brand ambassador. Kita bagian masak ya, pokoknya gileng ya terus. Memang sukanya gitu. Suka dan kuasai. Jangan jadi Superman. Nasi goreng Abu tuh yang dijual satu brand ya, nasi goreng Abu. Walaupun ada mie tiaw dan lain-lain, tapi yang utama cuma nasi goreng. Betul enggak Bang Abu? Berokat aja. Itu yang disuka, itu yang dikuasai. Udah fokus di situ aja. S dan K pokoknya. Cari bisnis yang abang suka dan kuasai. Ustaz, saya enggak suka. Nanti kalau ada duitnya suka sendiri nanti, insyaallah. Sok-sok idealis. Ya kan? Ada orang jual kodok untuk umpan ikan, nangkap kodok di itu. Insya Allah nanti kita infokan ya yang kelas bahasa Arab ya, itu nanti lagi kita siapkan ininya. Itu nanti Bang Gun dan kawan-kawan tuh Gun. Kelas-kelas yang Universitas Kehidupan tuh Gun, Ustaz Dede, Ustaz Yusuf Alamin dan lain-lain tuh nanti sedang diadakan sama Gun. Segera bentuk timnya Gun.
Cari yang kau suka dan kau puaskan. Nanti kalau duitnya datang tuh suka sendiri nanti insya Allah. Oke, dah dapat 1764. Baca. Wastafziz manistata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwal. Ini saya mau kasih garis bawah. Baru turun ayatnya? Baru turun. Sudah stabilo tapi udah pudar warnanya. Wa syarikhum fil amwal. Ayo baca. Jadi harus disukun dia karena apa? Akhir ayat. Wa syarikhum fil amwal. Apa artinya wa syarikhum fil amwal? Bersekutulah. Join. Jadi investor lah kau setan, kata Allah, dengan mereka di dalam hartanya. Jadi duit itu kalau urusannya baitul mal, infak anak yatim, masjid, sedekah buka puasa, itu keluar itu susah sekali. Entah apa pokoknya kode ATM mendadak lupa. Apa mobile banking tuh? Apa ya maksudnya ya kata dia. Terus begitu di kris keluarnya malah parang bukan kris gitu ya. Suruh sedekah tap lama gitu. Alah lupa password bang, lupa password ustaz. Kok gitulah. Alah tak bawa HP-nya, nah, gitu-gitu. Tapi begitu untuk nafsu, laju nak? Langsung keluar budak tuh, tring gitu. Udah ya, udah aku transfer dah. Oh mantap nih, motor aku nih ganti baut, ganti knalpot. Kata orang Sintang apa? Saja gila. Apa kata kunci yang pagi ini saya mau tekankan? Wasyarikhum fil amwal. Ikut join. Makanya antum bisa ketemu enggak jawabannya? Kenapa kok dulu aku tak bisa sedekah? Bersekutu. Siapa partner bisnisnya? Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Setan itu. Partnernya maksudnya, bukan orangnya. Kalau udah masuk kota amal tuh, ya Allah, berpilih. Betul lah? Siapa yang sekarang kalau sedekah tuh udah tak mau mikir-mikir lagi, geser-geser dah kaki dilan. Sama ya mau biru merah itu tuh, bahkan ada rasa gini, malu kalau aku ngasih yang hijau nih gitu, ngasih yang ungu malu nih, memang kurang jalan warna ungu, tapi kalau ngasih ungu malu pula rasanya. Belajarlah ngasih, kecuali memang yang dikeluarkan ungu memang satu-satunya itu, sisanya dah. Ada kan yang kemarin tuh misal keluar warna ungu, rupa tinggal itu di sisanya dah. Nah dia apa kan lah? Syarikhum fil amwal wal aulad. Gimana aulad ini? Nah anak itu disupport, anak didukung, disiapkan ini, disiapkan itu, disiapkan ini untuk persiapan anak. Ternyata belum mati bapaknya, anaknya udah berkelahi rebutan harta warisan. Fakta atau mitos? Pernah dengar enggak? Bayangkan bapaknya, mohon maaf ya, bapaknya di penjara, mamanya tak tahu kemana, anaknya mabuk, di Instagramnya tuh pamer-pamer minuman keras, cuman tuh, aku tak terpuruk bapak tuh. Fakta enggak yang saya sampaikan nih? Dan itu teman-teman semua, syarikhum fil amwal wal aulad, bukan bukan dan, bukan atau, tapi dan, harta dan anak.
Pak, ayo Pak, infak beras Pak, 25.000 rupiah per bulan. Mohon maaf ya, anak saya mau kuliah. Berapa biaya kuliah Pak? 15 juta. Yang kita ajak 25.000. Aku tak pusing pala Batman. Dan dari 2012 gerakan infak beras itu tidak pernah saya rubah, tetap 25.000 rupiah. Dan hari ini orang bisa makan dengan menu-menu harga lebih dari 25.000. Bahkan saya pernah nengok ada minuman yang segelasnya segelas minuman cuma minum 36.000, 46.000, mampu orang tuh nongkrong. Saya tengok pakai jilbab, muslim kayaknya itu. Apa? Tahu kan antum minuman yang satu gelasnya 46.000? Hah, tahu ya? Tahu kan? Nah. Es teh manisnya tuh, ya kan? Pakai bahasa Inggris, ice tea. Tengok, jadi 20.000. Ayo. Kenal dah, saudara-saudara? Ayo, kenal tak sama orangnya? Ada nih kalimatnya, diplomatis sekali. Mohon maaf, tidak ada duit kecil. Yang besar, apa yang besar kecil atau ada? Itu diplomatis ya. Yang dimakan mahal-mahal, yang diinfakkan yang kecil-kecil, itu mending lah. Ada yang minta bungkus tuh lebih banyak daripada yang traktir. Itu lebih tinggi lagi ilmunya tuh. Agak tinggi memang. Ya Allah Rabbi. Dulu kita kan berpikir, ngapa hadirin bisa beli mobil cicil 5 juta sebulan, 7 juta sebulan. Ngapa kok nyisihkan duit 25.000 sebulan tak bisa. Dulu sempat berpikirnya tuh kesal gitu. Tapi akhirnya saya mikir gitu, oh iya. Setelah saya telusuri, apa sih kerja iblis itu? Tuh bayangkan, diajak infak 25.000, nunggu rumahnya laku. Oh. Wa'idhum. Apa kata Allah? Wa'idhum, kasih janji. Ayo antum tahu. Konekkan ke Al-Baqarah 268. Janjinya apa? Janjinya kemiskinan. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ajak nabung. Wah, kemarin kurban Idul Adha. Siap simpanan kurban, siap. Tanya Baitul Mal, ada tak yang nabung? Tak ada, meramput ya. Bukan saya tak tahu. Saya kan hidup, bukan cuma tahun ini gak saya hidup. Tahun kemarin masih hidup gak saya? Tahun lalu hidup gak? Setiap Idul Adha pasti itulah campaign saya. Ayo abang kakak, simpanan kurban. Siap Ustaz, kita akan simpan. Begitu sampai di Baitul Mal, ada tak yang kurban? Hidup ibadah dulu. 18 hari. Siang ke Pagi. Buka Rasulullah. Oke. Jadi cicil motor, ya kan, 1 juta sebulan, ada duit.
Kompak lagi itu suami istri itu. Dalam pak, kata dia, kita beli motor ya pak, malu pak sama tetangga. Apa kata orang nanti pak kalau papa pakai motor jelek? Gitu. Ada sih bilang orang-orang. Apa kata orang kalau papa pakai motor jelek? Dia tak pikir tuh, tak sampai di otaknya apa kata Allah nengok dia berzina sama ibu kandungnya seorang gara-gara riba. Maka saya kalau nengok motor-motor baru tuh pertanyaan pertama saya, Kak Ati lah orang tersinggung tuh, udah lunas ke bang? Udah Ustaz saya beli cash, alhamdulillah. Ngeri gak kita kan, kita membiarkan orang tuh bermaksiat. Jadi kalau nengok motor baru tuh, ya oke. Dah? Oke, sekarang teman-teman yang mungkin pernah di fase-fase itu, nyicil-nyicil kayak gitu tuh, saya mau tanya, saat-saat itu tuh dibela-belain enggak? Maksudnya tuh dibela-belain itu apa ya? Diprioritaskan enggak? Nyicil-nyicil tuh salto-salto enggak? Jawab aja deh. Ada enggak rasa gitu, mau halal ke, mau haram ke, pokok kinca budak gitu, yang penting dapat duit? Hah? Gitu enggak kira-kira cara mainnya? Hah? Terus kalau dihitung waktu awal, enggak tahu ngapa ya, misal gaji, misal contoh 5 juta, terus cicilan tuh 1,5 juta misal gitu. Terus kita bilang, cukup mas ini. Itu enggak omongannya? Fakta di lapangan? Hah? Cukup enggak? Ayo jawab. Pernah dengar? Sebenarnya saya tuh mau nanya langsung gitu. Pernah ngalami enggak pelaku atau penonton gitu? Selalu ada pengeluaran-pengeluaran yang tak disangka-sangka. Dan itu berulang-ulang terus. Betul enggak? Hah? Jadi ada rezeki dari arah tak disangka-sangka. Ada cobaan yang belum dicobain gitu loh, apa? Ada apa? Ada apa? Ada cobaan yang belum dicobain. Akhirnya bulan itu jatahnya nyoba. Kalau kata Piramli, cobaan, kata Piramli ya. Terus kalau ini cobain. Jadi ada cobaan yang belum dicobain. Bukan pelaku Ustaz, tapi pemeran utama. Masya Allah. Bentar lagi tayang ya. Abang nih mewakili isi hati semua orang loh. Anak sakit, ya kan? Betul gak? Mainnya main yang dalam mahal-mahal gitu, air panas siramkan ke adiknya gitu. Mahal gak tuh? Nah sekarang, cemanalah kita nak ngajak dia bersedekah, nak ngajak dia ngantar beras, nak ngajak dia ke masjid. Dia sedang stres, apa? Sedang apa dia? Dengan dirinya sendiri. Tak habis-habis masalah aku nih, kata dia. Dah, sekarang kita ikrok kitabak ya, masuk ke dalam. Terus kita bilang gini, ngapalah dia tuh susah. Antum jangan bilang begitu. Coba lihat zaman aku dulu seperti itu. Zaman aku di posisi dia, ngerasakan tak? Begitulah hidup kita kan? Sangsot, tak jelas. Ayo jawab. Emosi stabil atau cenderung meningkat? Naik turun? Mudah marah? Mudah kesal? Kalau senggol bacok? Solid diatur. Solid juga dinasihati. Saya mau biarkan mereka ngaku dulu nih. Ayo ngaku semuanya. Ayo, dan 700 lebih dah nih. Ayo ngaku, betul enggak? Terus bisnis tadi ide, hilang akal, otak pindah kemana tak tahu. Kok saya tak terpikir Ustaz ya? Padahal sebenarnya sederhana ide Ustaz tuh.
Sebenarnya sederhana. Bibir kau itu sederhana. Ayo jawab lo. Ya, jadi ada cobaan yang belum dicobain. Tenang saudara-saudara. Betul. Adonian ngalamin kiai. Biarkan lo, saya mau dengar lo pengakuan ini. Berapa orang sih yang dulu tuh mudah emosi itu? Ya, senggol bacok. Betul, pakai banget ayaman. Yang di TikTok mulai bunyi kak. Alhamdulillah. Tumben agak sefrekuensi TikTok nih. Biasa dia belok seorang TikTok nih. Ustadz nanya dong kata dia. Terus nanti tidak kita jawab. Ustadz sombong, kami nanya gak dijawab. Wah, TikTok. Sekarang udah agak lumayan dah TikTok nih. Pemeran utama, pelan-pelan Pak Sopir, saya pelakunya. Mudah emosi, mudah erosi. Anak buah salah dikit dimarahin. Haimat hadir. Ayo. Mana yang TikTok? Gara-gara riba ada aja uang keluar yang gak jelas. Rumah KPR, pintu kamar mandi sampai bisa lepas sendiri kena tendang. Itu bukan lepas sendiri namanya ya. Itu lepas manual namanya. Ngegas terus Ustadz. Oke. TikTok mulai tahu SMK bersahabat. Rumah tangga. Yang itu tadi saya bicara ketenangannya. Rumah tangga cuman rumah tangga. Dengan suami gimana? Ayo. Apa kata suami? Kati kau lah kata dia. Apa? Suaminya bilang apa? Kati kau lah kata suami. Nah baliknya berapa? Tak peduli dah. Sekarang suaminya sayang sama istrinya. Ada dah? Alhamdulillah. Asik. Ya. Uhibbuki fillah umi. Iya. Duit 4.000. Tapi uhibbuki fillah. Cuman lah tuh. Kan ada lawan. Ini duit miliar-miliar tak bisa ngomong uhibbuki fillah, I love you my honey. Tak bisa. Duit miliaran, tak ada rasa cinta sama istri. Mohon maaf. Sampai berhubungan badan suami istri pun tak ada selera dah sama istri halal itu. Macam ada kemarin di TikTok tuh kan, pertama kali nikah, ikan sama ikan itu kan berhadapan-hadapan. 5 tahun mulai ada jarak. Di atas 15 tahun terbalik. Yalah saya. Semangat hati. Amin. Duit ibadah ya. Ya. Semangat hati. Ini juga ke arah suruh juga. Itu. Ya. Oke. Jadi Masya Allah tabarakallah ya kan. Rumah KPR tiap hari berkelahi Ustadz. Apalagi pas mau datang tanggal jatuh tempo. Maka saya bilang ada yang lebih berat daripada jatuh cinta namanya jatuh tempo. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak bisa cerita lagi Ustadz. Namun sekarang Alhamdulillah Allah masih sayang hingga bertemu dengan SMK. Alhamdulillah. Berkah. Jadi macam ikan tadi saya bilang apa, begitu 15 tahun dah terbalik dah. Satu ngadap ke dinding, satu ngadap ke kamar mandi. Sakit. Betul tak? Ada yang curhat sama saya, tak ada nafsu dia sama istri halalnya. Tak ada nafsu sama sekali. Tapi kalau mohon maaf ya sama pelacur masih mau dia jajan, belanja di luar. Alhamdulillah. Ini yang kata Allah di Quran surat 17 ayat 64 itu, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tak ada, setan tuh bohong. Janjinya tuh palsu semua. SMK apa Ustadz? Baru gabung. Oke. Ayo, SMK apa Bang Kakak?
Mudah-mudahan ya kita nih dijaga Allah terus gitu ya. Yang masih makan obat ya. Ada tuh siapa bunda cerita sama saya dulu tuh makan obat terus. Tensi darah lah enggak stabil. Sekarang udah enggak ada. Lepas dah semua obat-obat. Badan sehat, hidup lebih tenang. Nih, sedih kan dengar itu, coba tengok. Suami bikin kartu kredit enggak bilang-bilang, pinjol enggak ngomong-ngomong, akhirnya rumah tangga hancur berantakan. Fakta loh. Benda haram itu musibah, betul tak? Saya pernah bilang enggak sama abang-abang, kita laki-laki pastikan bawa balik duit halal. Pastikan bawa balik duit halal. Itu nanti jadi rumah tangga yang bikin tenang. Tapi kalau kita bawa balik duit haram, pasti samsur rumah tangga, pasti error, betul tak? Percaya tak? Maka kakak-kakak ada yang belum nikah di belakang? Ada? Banyak? Oh banyak. Banyak tuh curhat ke atau gimana? Kak, saran saya kakak berdoa sama Allah, ya Allah pertemukan saya dan cukupkan saya ya Allah dengan yang halal. Jadikan doa di sujud-sujud terakhir, jadikan itu sebagai wirid. Ya Allah, saya sudah pernah ajarkan doa dengan Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rezeki halalmu supaya saya dah tak perlu lagi pakai duit-duit yang haram. Cukupkan saya dengan yang halal ya Allah. Cukupkan saya, istri saya. Kenapa saya ingin menjauh dari hutang, tapi saya selalu dihadapkan dengan ujian keuangan? Nah, karena kita mungkin ya masih menganggap uang adalah solusi. Saya paham apa kata kakak, apa yang kakak rasakan, karena saya pernah di situ 2010, 2011. Otak saya bilang, nih kalau ada duit nyaman nih, kalau ada duit beres nih. Ternyata salah saya bang kakak, salah saya. Tahu nggak? Yang benar itu apa? Ini kalau ada Allah beresin. Nyaman mulut Ustaz ngomong gitu. Ini depan mata. Ini. Iya, saya tahu kakak di posisi itu tuh, abang di posisi itu. Paham betul. Saya ada di situ soalnya. Pernah begitu, yang berpikir bahwasanya uang adalah solusi. Nah ternyata 2012 Allah kasih pelajaran pertama dalam hidup saya. Hutang saya lunas tanpa saya harus keluar duit. Ternyata ada orang yang mengikhlaskan hutang itu. Teman saya lebih beda lagi ceritanya. Dia punya piutang. Nah, kalau saya kan punya utang sama orang. Teman saya punya jumlahnya hampir sama. Saya 86, dia 80 juta. Kawan saya ini punya piutang 80 juta. Berkali-kali ditagih bolak-balik dengan berbagai macam cara, tak dibayar-bayar sama orangnya. Dengan cara kasar udah, cara preman udah, cara baik-baik udah, pakai surat tertulis udah, pakai orang ketiga udah. Akhirnya dia sambil makan bakso di depan rumah saya tuh, di depan warung kopi Tok Aji itu, dia bilang, "Bang, kayaknya saya ikhlaskan ya kaya gitu. Letih dan nagih gitu." Pandai nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalimat itu loh. Pandailah nanti Allah mengganti dengan yang lebih baik. Masya Allah tabarakallah. 3 minggu berselang, dia nelpon saya, "Bang, Lukman ada di mana? Ketemuan yuk di Mega Mall." Saya bilang, "Mantap, kemarin makan bakso ya pinjam motor. Sekarang kok tiba-tiba ngajak ke Mega Mall." Dia keluarkan kantong plastik. Udah pernah saya cerita nih. Ya kan? Keluar kantong plastik 20 juta. "Bang, ini baru pembukaannya Bang ya," kata dia. "Ini zakat sebagian lah," kata dia. Apa uang pokoknya uang DP bahasa dia gitu. "Ini baru sebagian Bang, insyaallah nanti saya tambahkan lagi," kata dia. Sebentar saya bilang, "Apa isinya nih?" Begitu tengok kantong plastik, duit semuanya. "Saya ditraktir sekeluarga makan sama anak-anak." Saya bilang, "Kemarin 3 minggu yang lalu kismin kawannya, kok sekarang traktir saya?" Dia bilang, "Bang, tahu enggak, Masya Allah," kata dia. "Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Istri saya dapat warisan 10 kali lipat dari duit kemarin." Berapa duitnya? Yang dia ikhlaskan, yang dia dapat. Kalau gitu duit cepat kan dulu ya. Saya sengaja tidak sebutkan angka dari itu. Cuma nyebut 10 kali lipat ya. Connect langsung. "Itu Bang, saya beli mobil," kata dia. "Cash." Langsunglah kami lunas hutang segala macam.
Alhamdulillah nyambung semua, nyebut angka langsung connect. Lebih dari 800 juta dia dapat duit. Jadi akhirnya buka bisnis, mulai usaha dan seterusnya dan seterusnya. Saya pun ikut bahagia lah. Oh, saya bilang, saya urusannya hutang diikhlaskan, kawan saya mengikhlaskan piutang, diganti Allah. Tapi kan ini cuma cerita, abang kakak jangan percaya gitu, apa? Jangan percaya omongan saya ini. Nanti dibilang fanatik ustad. Apa? Fanatik ustad. Nah, itu Ayaman pernah punya piutang, letih nagihnya, lalu saya ikhlaskan, Allah kasih perjalanan umroh plus Turki gratis. Nah, ini pun cuma cerita aja, cuma cerita. Nggak usah percaya, benar lah. Dah? Oke. Jadi baca kalimat ayat Al-Qur'annya, setan ngapain kita? Syarikhum fil amwali wal aulad. Apa? Syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Bikin janji. Bunda, nanti Bunda bergerak ya, begini. Oh, insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan nanti kalau udah urusan saya udah beres, Ustaz, saya akan bergerak. Iya. Saya dengar kalimat itu tuh dari 2012. Sampai hari ini dia belum balik dari pertualangannya. Mungkin dia masih banyak cobaan yang belum dia cobain. Apa? Banyak cobaan yang belum dia cobain. Jadi saya masih menunggu dia kembali dari petualangannya tuh. Dari kapan dia ngomong? 2012. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Paham sampai sini? Kena tipu? Keti. Kena tipu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ayo abang kakak, usikum wa nafsi bitaqallah. Abang kakak yang hari ini baru sendiri jalannya, suami belum sevisi atau mungkin istri belum paham, ya sudah, jalan dulu pelan-pelan sebisanya, semampunya dulu. Sambil berdoa sama Allah, ya Allah, saya tak bisa merubah pasangan saya, ya Allah, Engkau yang bisa merubahnya, tolong rubah dia jadi lebih baik. Semoga sedekah saya, amal soleh saya, makanan yang saya masak, minuman yang saya buat, kasur yang mungkin saya siapkan untuk orang istirahat, lantai yang saya pel, kaca yang saya lap, WC yang saya cuci, amal soleh yang saya kerjakan, ya Allah, mudah-mudahan jadi wasilah Engkau kasih hidayah untuk orang-orang terdekat saya. Nah, itu keren. Berdoa dengan amal soleh, doa terus. Ya Allah, mungkin kakak-kakak, abang-abang ada yang anaknya lagi di pondok, ya kan? Anaknya lagi belajar di mana gitu. Kayak saya kan, Safira belajar di Mesir. Ini Pak Rudi anaknya belajar juga lagi di ini. Doa. Kita di sini jangan cuma tanda kutip ya, jangan cuma transfer duit. Nih, dipotong nanti videonya. Kepada orang tua yang anaknya di pondok, yang anaknya sedang belajar, yang sedang jauh jarak dengan anak, jangan cuma transfer uang, transfer juga doa dan amal solehmu. Niatkan, pasang azam, pasang niat, ya Allah, sekecil apapun amal soleh yang hamba lakukan, semoga ini menjadi wasilah untuk Engkau mudahkan anak-anak hamba belajar, dapat ilmu yang bermanfaat, menjadi orang yang alim, saleh, berakhlak, akhlaknya Quran. Bapaknya di sini kerja tanda kutip, bapaknya di sini totalitas, full time, full heart mikirkan agama Allah. Semoga nanti anak-anaknya pun melanjutkan apa yang sudah bapaknya lakukan. Paham kira-kira? Ngerti? Bisa dipahami kalimat saya? Jelas ya? Bang Abu kan anaknya di sana.
Buat para orang tua yang tadi saya bilang, yang anaknya di pondok, anaknya sedang belajar di mana, lakukanlah setiap kebaikan-kebaikan itu. Jangan cuma transfer duit, transfer juga doa, transfer juga pahala kebaikan, transferkan dia amal soleh. Bilang sama Allah, ya Allah, semoga kegiatan baik yang saya lakukan ini ya Allah menjadi wasilah Kau perbaiki juga anak saya yang ada di sana. Perbaiki dia ya Allah, kembalikan dia pada fitrah aslinya ya Allah. Jadikan dia anak yang soleh kalau laki-laki, kalau dia perempuan anak yang soleha ya Allah. Mudahkan urusannya, mudahkan dia mendapat ilmu yang bermanfaat ya Allah. Mudahkan dia dalam proses belajar bukan sekolah. Kan banyak orang tuh salah doa. Mudahkan dalam proses belajarnya ya Allah. Mudahkan dia dalam mengenal yang hak dan batil ya Allah. Jauhkan dia dari berbagai macam maksiat ya Allah. Lindungi anak-anak hamba. Kirim doa. Antum tahu nanti rasanya berpisah sama anak. Ya, doa, kirim yang baik-baik. Semoga dengan wasilah nonton SMK, bapak mamanya pun lagi belajar memperbaiki diri. Oh, ada salah saya dulu sama anak. Nah, ada kan yang anaknya lagi mondok kan? Nah, doa dari sekarang. Ya Allah, semoga anak-anak saya, bapak mamanya mikul beras, kan? Anak-anaknya di pondok yang diantarkan itu sekaligus silaturahim, sekaligus ketemu, sekaligus doakan anak. Oh, dia nengok mamanya. Oh, mama aku dimikul beras. Oh, mama aku ngurus guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah. Nanti kalau aku udah selesai, aku mau melanjutkan kebaikan yang aku lakukan. Gitu kira-kira. Jelas? Bismillah ya, Bang Kakak ya. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah mudahkan. Ingat, janji setan itu pasti bohong, tapi nampak nyata. Apa? Janji setan itu dusta tapi nampak nyata. Apa? Janji setan itu dusta tapi nampak nyata. 17:64. Janji dia itu setan ya. Dusta tapi nampak. Nah, ini. Dah, sip. Ulang, janji dia itu dusta, tapi nampak nyata. Betul enggak? Kita tuh kayak percaya gitu omongan setan tuh. Setan tuh kan ada dua kan? Ayo, berbentuk. Hehehe. Janji dia setan itu dusta tapi nampak nyata. Al-Baqarah 268. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dah, ini dulu Abang Kakak. Sebenarnya tadi saya mau ngasih satu ayat lagi, tapi udahlah, cukup lah. Ini aja udah mual-mual dah rasanya. Betul lah. Materi hari ini udah cukup bikin muntah-muntah dah kan? Cukup. Pelan-pelan Pak Sopir gitu. Pelan-pelan Pak Sopir. Jadi tahu antum jawabannya ya. Dia merger, buka bisnis sama siapa bisnisnya? Bersyirkah sama siapa dia? Pantaslah jadinya prostitusi. Pantaslah dia belok kiri jalan terus. Rupa bersyirkah sama dia. Walah. Parah. Bang, ayo bang, infak beras bang, 25.000 rupiah per bulan bang. Nanti ya nunggu ruko saya laku. Berapa harga ruko bang? 4 miliar. Masya Allah. 25.000 nunggu 4 miliar. Jawab pertanyaan saya. Kalau nanti laku ruko tuh 4 miliar, jadi gak ada infak? Ayo, yang pernah ketemu sama orang-orang begitu, jadi gak? Mana tuh? Justru yang mboe yang jualan sayur, yang jualan tempe, betul nggak? Yang apa tuh? Yang di Parangtritis, Pantai Selatan, warung-warung kecil, jual-jual cangcimen, kacang kuaci permen, mijon gitu ya. Itu yang justru malah jadi, dan tidak 25.000 kan? Lebih kan?
hebat. Yang di pasar-pasar, betul nggak? Yang dia jual berambang, jual bawang. Kalau jual serbat sih beda dah, itu keris dah kalau serbat tuh. Mana pakai duit receh dia? Tak main. Karena bagi dia sedekah itu jangan sampai memberatkan orang yang menerima. Jadi kalau kita sedekah pakai duit receh, duit logam itu berat yang terima ya kan? Angkat itu berat. Maka ringankanlah, mudahkan. Ini saya cerita yang jual-jual bakwan gitu tuh. Jual-jual donat, ya kan? Itu donat tuh bingung orang Amerika tuh, cuma bisa bikin tengahnya bolong gitu. Yang lebih bikin dia bingung tuh onde-onde. Kok sempat orang Indonesia tuh nyusun wijennya satu-satu loh. Nggak gitu Ustaz, nggak gitu. Ditaburkan ya gitu, bolak-balik selesai dah Ustaz. Oh iya. Saya di bergurau Pak. Yalah naik. Biasa aja. Ya. Aduh, udah gitu ada barang di dalam. Cuman cara masukkan ini katanya. Gula dimasak dalam, ya kan? Wijen onde-ondenya ditempel sebiji-sebiji itu kan lama sekali tuh. Apalagi kalau wijennya ganjil, Ustaz. Tak percaya, itu mas orang tuh. Kenapa donat itu bolongnya di tengah? Karena kalau yang nggak bolong tuh ciptaku padamu. Iya. Ya pagi-pagi kok dia kemasukan nih. Ya. Dah. Oke. Abang kakak, janji setan itu dusta tapi nampak nyata. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah kasih kita pemahaman, kasih kita kemampuan dan kemauan untuk menerima kebenaran. Ya, jadi jalan belok kanan, jalan terus gitu lah kira-kira. Semoga kita ini miringnya tuh ke kanan gitu. Ashabul yamin, kecenderungan kita kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada kemaslahatan, kebenaran, hak al-haq. Kita minta sama Allah semoga Allah bimbing kita untuk siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo ikut saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbing kami, saya, suami saya ya Allah, istri saya ya Allah, pasangan saya ya Allah, anak-anak cucu keturunan saya ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tahu, kita sadar, kita paham hidayah tidak ada hubungan sama keluarga. Betul tak? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ayahnya soleh, bundanya solehah, belum tentu anaknya ikut. Kita tahu dan sadar, tapi kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang fakir, hamba yang banyak aib, banyak dosa ini, meminta kepada Allah yang maha kaya, maha hebat, maha baik. Ya Allah, semoga Engkau bimbing juga hamba, pasangan hamba, keluarga hamba, anak istri, keturunan ya Allah, anak cucu semuanya ya Allah di jalur kebaikan, di jalur ketaatan, di jalur keistiqomahan, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari hal yang Engkau murkai ya Allah. Dekatkan hamba sekeluarga dengan kebaikan-kebaikan, dekatkan istri hamba dengan kebaikan-kebaikan, dekatkan suami hamba dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Dekatkan keluarga-keluarga hamba ya Allah, orang-orang yang hamba cintai, anak cucu keturunan sampai hari kiamat selama-lamanya ya Rabb, di jalur-jalur ketaatan, di jalur-jalur kebenaran, di jalur-jalur kebaikan, di jalur-jalur yang Engkau ridhoi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin Allahumma amin. Buat abang kakak yang sudah berkeluarga, semoga keluarganya semakin harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu keturunan soleh soleha. Buat abang kakak yang sudah berkeluarga tapi belum punya anak keturunan, belum punya anak biologis, tenang, abang kakak tetap bisa dapat doa dari anak-anak ideologis. Santri yang abang ajarkan, orang-orang yang abang follower abang di itu, semoga itu menjadi anak ideologis yang mendoakan kalau nanti abang sudah meninggal. Yang belum punya jodoh, abang-abang single lillah ini, single fisabilillah, ya kan? Mudah-mudahan Allah mudahkan dapat jodoh yang terbaik, yang halal, yang benar, yang ganteng, soleh, mau
cantik, solehah, mau, ya kan? Dan mudah-mudahan pasangan yang nanti dipilihkan Allah adalah pasangan yang terbaik menurut Allah. Nah, gitu doanya, ya Allah, kasih hamba pasangan yang terbaik menurut Engkau, menurut Allah, ya. Di waktu yang terbaik, dengan fasilitas terbaik, ya kan? Di waktu-waktu yang terbaik, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Yang pernah menikah tapi gagal, sudah pisah, ya, statusnya kalau di Munzalah itu warnanya kuning, nah gitu. Nah, semoga nanti Allah pertemukan lagi dengan jodoh yang terbaik, atau Allah kasih takdir yang terbaik menurut Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong doakan saya Yaman, ya. Kakak semuanya doakan Yaman, doakan Bunda doakan kami sekeluarga selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Titip doa buat anak-anak saya, Kak Iya, Ara, Pak Yat, Pati, kami semuanya, keluarga besar Masjid Kapal Munzalah, mama saya Wawa, ibu di Lampung, doakan kami semuanya semoga selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak Bapak Kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.